Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar. Apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Baiklah, saya Riyadi. Di sini video saya tentang program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau yang dikenal dengan AKM. Ini merupakan beberapa seri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada SIM PKB Guru. Sebelumnya yaitu seri masa pandemi COVID-19, kemudian seri PKH, dan ini adalah seri AKM. Adapun isi dari video ini yaitu menampilkan beberapa konten atau seluruh konten di dalam pembelajaran AKM ini atau program BIMTEK AKM ini dan beberapa atau seluruh kuis yang ada pada setiap topik yang dipelajari. Kuis ini adalah untuk melihat sampai mana kemampuan kita dalam menguasai setiap topik pada konten-konten pembelajaran seri AKM ini. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, Ariza Channel. View dulu videonya. Jika suka, silakan like dan berikan komentar Anda. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jika ini bermanfaat, silakan share seluas-luasnya dalam rangka belajar dan berbagi. Program guru belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pembelajaran pada program guru belajar merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Program guru belajar yang dapat diikuti yaitu seri pandemi COVID-19, seri pendidikan keterampilan hidup atau PKH, dan video ini program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM atau asesmen kompetensi minimum adalah program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Apakah Anda ingin mampu memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional dan dapat menganalisis contoh asesmen kompetensi minimum? Ayo belajar bersama dalam program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Apa saja yang akan kita pelajari? Berikut adalah course content, yaitu orientasi guru belajar seri AKM, terdiri atas 3 topik dan 1 kuis. Pengantar program BIMTEK seri AKM, terdiri dari 2 topik dan 1 kuis. Konsep asesmen nasional, 6 topik dan 2 kuis. Teknik pelaksanaan asesmen nasional, ada 5 topik di dalamnya dan 2 kuis. Asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi sama-sama memiliki masing-masing 6 topik dan masing-masing 2 kuis. Asesmen pasca program guru belajar seri AKM, 1 topik dan 1 kuis. Dan terakhir tindak lanjut laporan hasil AKM, terdiri atas 8 topik dan 2 kuis. Nah, itu adalah konten-konten belajar yang masing-masing di dalamnya terdapat beberapa topik dan beberapa kuis. Sekarang kita melihat ke kuisnya. Kuis itu terdiri atas refleksi, kemudian asesmen pra,
dan nanti di akhir adalah asesmen pasca program. Sesuai dengan konten-konten yang disediakan, yang pertama orientasi, pengantar, konsep asesmen nasional dan seterusnya. Kalau kita melihat kepada refleksi orientasi, jadi di sini adalah kuis yang membuat sebuah refleksi pada setiap konten dan topik. Jadi setiap topik, setiap konten di dalamnya ada topik dan di situ ada refleksi. Ini adalah contoh refleksi pada konten pertama dan pada topik pertama, yaitu refleksi orientasinya. Pertanyaan yang ada di situ adalah yang perlu kita jawab. Menurut Anda, apa informasi penting Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik orientasi program? Apa harapan Anda mengenai asesmen nasional? Dan Anda dapat menuliskan jawaban Anda pada kolom yang di bawah ini ya. Nanti ada disediakan kolom untuk kita mengetik atau menuliskan jawaban hasil refleksi per setiap topik. Nah, sebelumnya nanti ada asesmen pra-program, yaitu soal-soal pilihan ganda yang terdiri atas 30 soal. Asesmen pra-program ini hanya menguji sebatas di mana kemampuan kita mengetahui tentang AKM dan AN ini. Berapapun nilai yang kita peroleh dari asesmen pra-program tidak mempengaruhi kelulusan dari BIMTEK program seri AKM ini. Nah, soalnya sebenarnya nanti sama dengan soal pada asesmen pasca program yang nanti videonya akan saya buatkan khusus tersendiri tentang pembahasan soal-soal asesmen pasca program AKM. Nah, setelah itu ada refleksi konsep AN. Refleksi konsep AN ini, asesmen nasional, itu adalah bagian dari satu topik yang lain setelah topik orientasi. Nanti di SIM PKB Bapak Ibu Guru masing-masing itu akan dipaparkan konten-konten dan topik-topik serta kuisnya yang dilaksanakan atau dikerjakan secara bertahap. Contoh refleksi konsep AN. Pertanyaannya, menurut Anda apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik konsep asesmen nasional? Jadi hanya pada judulnya saja, intinya diminta informasi apa yang kita peroleh dari hasil belajar setiap topik. Lalu silakan tulis refleksi Anda pada kolom yang tersedia. Itu di SIM PKB masing-masing Bapak Ibu Guru. Kalau Bapak Ibu mengikuti program seri AKM ini. Nah, kemudian saya menitikberatkan pada pembahasan kuis pada video saya ini. Kenapa? Karena perlu untuk dipahami dan diketahui agar kita dapat menjalankan program BIMTEK ini dengan lancar dan memperoleh nilai yang baik. Nah, ini adalah kuis konsep asesmen nasional. Jadi pada topik yang pertama. Pada topik yang pertama ini ada 10 soal benar salah. Di antaranya, 1, asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi pada kelulusan siswa. Bisa dijawab benar atau salah. Pasti kita mengetahuinya setelah kita mempelajari setiap topik pada konten-konten yang ada di program seri AKM ini. Kemudian yang kedua, asesmen nasional dapat dikatakan sebagai pengganti ujian nasional karena keduanya merupakan asesmen berkala nasional yang dibutuhkan siswa untuk menentukan kelulusan. Jawabannya salah ya. Yang ketiga, asesmen nasional menekankan pada penguasaan kompetensi siswa, sedangkan ujian nasional menekankan pada penguasaan konten pembelajaran siswa. Ya, ini benar. Kompetensi pada AN, konten pada UN.
Asesmen nasional lebih menekankan aspek kognitif yang dilihat melalui asesmen kompetensi berdasarkan literasi membaca dan numerasi ya. Jadi AN dan hubungannya dengan literasi serta numerasi. Jadi jawabannya benar. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode sensus sedangkan ujian nasional menggunakan metode survei. Terbalik. Jadi AN menggunakan survei sedangkan atau ujian nasional menggunakan sensus. Jadi jawaban ini salah. Berikutnya, soal nomor 6 pada topik konsep asesmen nasional. Sekolah A mempersiapkan siswanya untuk siap mengikuti asesmen nasional dengan melakukan perubahan strategi pembelajaran literasi, membaca, dan numerasi, sehingga mampu melakukan penalaran terkait berbagai mata pelajaran. Jadi, perubahan strategi pembelajaran. Benar kan? Yang ketujuh, siswa Pak Budi beranggapan bahwa dengan dihapuskannya maka siswa tidak akan semangat belajar karena kurangnya motivasi untuk mencapai nilai tertinggi. Salah. Apapun bentuk asesmennya atau ujiannya, maka semangat belajar harus tetap ada, tumbuh dan berkembang baik di guru dan peserta didik. 8. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan, bukan mengevaluasi hasil belajar siswa. Nah, ini jawabannya mengevaluasi hasil belajar siswa. Ya, jadi ini salah. 9. Melihat dari tujuan, manfaat, dan teknik pelaksanaannya, AN tidak sama dengan sehingga tidak tepat untuk menyebutnya sebagai pengganti Benar. Tidak sama. Ya, benar. 10. Asesmen nasional bertujuan untuk mengukur kompetensi mendasar yang diperlukan dalam menghadapi persoalan di kehidupannya. Benar. Ya. Nah, ini adalah 10 kuis konsep asesmen nasional. Jadi kita harus dapat nilai minimal 70. Kita lanjutkan kuis pada topik yang lain, pada konten dan topik yang lain, yaitu pada konten teknik pelaksanaan asesmen nasional. Ada 10 soal juga, bentuk benar, salah. Kita bisa menjawab ini dengan benar atau dengan baik atau mudah sekali jawabnya jika kita sudah membaca dan mempelajari konten pada teknis pelaksanaan asesmen nasional. Soal nomor 1, bentuk soal AN adalah pilihan ganda kompleks, isian singkat, uraian, dan menjodohkan. Benar. Bentuk soal dalam asesmen kompetensi minimum merupakan bentuk soal yang tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan hafalan. Benar. Bukan hanya hafalan, tapi pemikiran, kemudian pengembangan, inovasi, kreativitas, dan semuanya lengkap di dalam AKM. 3. Pelaksanaan AN terdiri dari tes literasi dan tes numerasi. Betul. 4. AKM dilaksanakan secara adaptif, artinya siswa boleh memilih topik dan tingkat kesulitan soal. Salah. Ya, maksudnya di sini mereka dapat mengerjakan sesuai dengan yang diberikan. 5. Kepala sekolah dan guru juga akan mengikuti AN. Betul. Benar ya. Jadi ini diperuntukkan untuk kepala sekolah dan guru juga. Berikutnya soal nomor 6 pada top konten teknik pelaksanaan asesmen nasional. Nomor 6, asesmen nasional tidak dilakukan pada jenjang pendidikan anak usia dini. Benar, jadi dimulai dari SD, SMP, SMA. SD kelas 5, SMP kelas 8, dan SMA kelas 11. 7. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Ya, karena dia menggunakan sampel dan untuk perbaikan pembelajaran. 8. Asesmen kompetensi minimum AKM diberikan pada siswa di tengah jenjang pendidikan bukan di akhir. Kelas 11 pada SMA, kelas 8 pada SMP, dan kelas 5 pada SD adalah
bukan di akhir. Dengan demikian siswa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki capaian kompetensinya. Benar. 9. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Ya, memang benar. Lengkap, kompleks sekali. Terakhir 10, asesmen kompetensi minimum atau KM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi membentuk lintasan kompetensi. Benar, jadi ada kaitannya dengan nomor 9. Nah, itu dua kuis pada dua konten di awal. Bapak Ibu guru dan para penonton sekalian, kita lanjutkan pada konten literasi dan numerasi yang berdiri sendiri yang memiliki masing-masing 6 topik dan 2 kuis. Kuisnya di sini selain mengerjakan soal juga membuat atau menuliskan refleksi hasil belajar, termasuk juga tugasnya membuat bentuk soal yang diinginkan dari e-learning SIM PKB di dalam SIM PKB. Nah, pada konten berikutnya itu tentang literasi dan konten berikutnya lagi tentang numerasi. Di sini tugas yang diminta adalah membuat atau latihan membuat soal asesmen dari penjelasan yang sudah ada dari konten-konten literasi dan numerasi. Nah, apa yang akan dibuat? Yaitu membuat 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda-beda. Pengalaman saya membuat bentuk soal pilihan ganda kompleks, uraian, dan pilihan ganda. Masih ada lagi bentuk lain, misalnya benar salah, menjodohkan, dan sebagainya. Jadi tergantung daripada kemampuan kita dalam membuat soal asesmen yang dilihat atau merujuk pada contoh-contoh pada bank soal literasi dan numerasi yang ada atau yang sudah diberikan di konten program seri AKM ini. Jadi membuat 3 buah soal, nanti ada diberikan 2 teks pada literasi dan pada numerasi nanti ada 2 gambar. Mungkin pada level lain misalnya di SMP atau di SD juga bentuk yang berbeda tapi tetap bentuk soalnya soal literasi dan numerasi. Oke, selanjutnya pada konten yang lain yaitu konten tindak lanjut laporan hasil asesmen nasional. Ada kuisnya. Kalau materi bisa dibaca, bisa dipelajari dan bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru sekalian yang sudah mengikuti BIMTEK seri AKM ini. Tindak lanjut laporan hasil asesmen nasional. Ada kuisnya, ada 10 soal bentuk benar salah. 1. Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi pada satuan pendidikan. Ya, betul. 2. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat kompetensi siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Benar. 3. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan penguasaan konsep, keterampilan, dan pengetahuan sebagai proses pembelajaran. Benar. 4. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada capaian hasil akhir berupa nilai. Salah. Kalau berbasis konten, ya benar. Kalau berbasis kompetensi, tidak. 5. Tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru semua mata pelajaran antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar dan siswanya termasuk literasi dan numerasi. Benar. Soal nomor 6. Pembelajaran berbasis konten belajar untuk cakupan materi, pembelajaran berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan menerapkan keterampilan. Benar.
itulah bagian materi dari perbedaan pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. 7. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum dapat menjadi rekomendasi bagi guru-guru dari setiap mata pelajaran untuk memperbaiki atau menyesuaikan strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan tingkat kompetensi yang aktual. Benar. 8. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu kinerja yang baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Benar. 9. Kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi tetap pada materi yang telah disediakan. Salah. 10. Sebaiknya semua siswa mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Salah. Karena untuk mencapai level mahir ada yang lebih dahulu, ada yang masih lambat, ada yang belum. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Ada dari mulai mahir, sebelumnya adalah cakap dan memahami. Jadi untuk mahir itu berbeda-beda. Kalaupun ada yang bersamaan, mungkin suatu hal yang sangat baik bagi pembelajaran tentang kompetensi minimum ini. Nah, itu adalah kuis-kuis yang ada pada setiap konten, setiap topik, dan yang ada pada BIMTEK seri AKM ini. Nah, refleksi topik tadi sudah dijelaskan di awal. Setiap topik ada refleksi yang diminta. Nanti kita akan diberikan semacam lambang atau pin keberhasilan. Topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, sampai topik 5. Ini adalah pin-pin yang diberikan atau ditampilkan kalau kita sudah menyelesaikan atau menjawab refleksi pada setiap topik yang diminta. Jadi tetap pertanyaan sama. Apa yang Anda sudah peroleh dari informasi belajar pada topik ini. Jadi tetap itu. Dan apa pendapat Anda tentang topik yang dipertanyakan. Ini hanya tampilan bahwa kita sudah menyelesaikan refleksi mulai dari topik 1 sampai topik 5. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, informasi tentang asesmen pasca program guru belajar seri AKM, yaitu pada tahap akhir dari program ini, yaitu asesmen pasca program, Anda akan menjawab serangkaian soal yang terdiri atas 30 soal pilihan ganda dan membandingkannya dengan hasil pencapaian Anda pada tahap asesmen praprogram. Jadi di awal tadi ada asesmen praprogram, soalnya sama. Jika pencapaian Anda masih di bawah 70%, Anda diberi kesempatan 2 kali untuk mengulang kembali asesmen pasca program ini. Jika diperlukan, Anda juga dapat mengulangi kembali materi dalam topik-topik BIMTEK sesuai kebutuhan Anda, atau kita bisa melihat ulang pada bagian mana kita yang masih belum begitu memahami atau menguasai. Ingat, Anda hanya mempunyai 2 kali kesempatan untuk mengulang asesmen pasca. Apabila semua kesempatan sudah diambil dan pencapaian Anda masih di bawah 70%, maka Anda akan dinyatakan tidak lulus. Meski tidak lulus pada angkatan sekarang, Anda tetap dapat mengikuti ulang pada angkatan-angkatan berikutnya. Jadi disediakan angkatan-angkatan sampai sekarang kalau tidak salah sudah angkatan ke-11 yang waktunya sudah ditentukan di SIM PKB masing-masing Bapak Ibu guru. Nah, untuk soal-soal asesmen pasca program saya akan buatkan pada video yang terpisah. Untuk itu silakan tetap berada pada channel kami karena saya akan membuat atau menyampaikan serta membahas soal-soal asesmen pasca program yang merupakan syarat kelulusan dari mengikuti
Fintech seri AKM ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Tetap ikuti channel kami karena saya akan membagikan video-video lainnya, baik video informasi maupun video pembelajaran. Karena channel ini mutunya adalah belajar dan berbagi. Jangan lupa silahkan like, komen, dan subscribe, serta share seluas-luasnya jika video ini dapat bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.